Ketika orang curhat, dia ngakuin kesalahan dia tuh. Nah, bagaimana cara kita memahami kesalahannya, bukan menyalahkan kesalahannya? Ya benar dia salah, tapi jangan cuman terfokus ke situ gitu loh maksudnya. Sebelum kita memberikan solusi kepada dia, apakah kita sudah benar-benar memahami tentang apa yang menjadi curhatan dia? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Esensi dari curhat adalah ingin mengeluarkan unek-unek yang ada dalam hati, ingin mencurahkan segala macam sampah yang ada dalam pikiran. Nah, bagaimana dengan minta saran? Apakah curhat dan minta saran itu sama? Di dalam minta saran itu sudah pasti ada curhatan, ya kan? Tapi di dalam curhatan belum tentu ada permintaan saran. Oke? Apalagi untuk cewek. Nah, ini harus diperhatiin. Cewek lebih banyaknya curhat ke temen ceweknya daripada ke cowok. Karena kalau dia curhat ke temen ceweknya lebih ngerti tentang perasaan dan kepekaan daripada laki-laki yang langsung fokus ke solusinya doang. Berpikir secara logika dan praktis. Tapi apakah hanya dengan mendengarkan curhat kita bisa menjadi pria yang keren di mata cewek? Ya enggak lah. Emang lu pengen cuman jadi badut buat dengerin curhatan dia doang? Yang mau gue sampaikan di video kali ini adalah lebih dari itu. Lebih dari diperebutin cewek-cewek yang pengen curhat sama lu. Lebih dari sekedar seorang pria yang dipercaya sama cewek. Yaitu menjadi pria yang lebih berkualitas dan menjadi pria yang terus menambah wawasan dari hari ke hari dengan satu skill sederhana yang bakal gue sampein di video kali ini. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Kita semua sepakat bahwa manusia adalah makhluk sosial ya. Dalam kehidupan bersosialisasi, ada dua fitur yang sering digunakan manusia yang sudah disiapkan oleh Tuhan, yaitu mendengar dan berbicara. Dua fitur ini sering digunakan manusia untuk bersosial ya. Sekarang kita lihat, lebih mudah mana, mendengar atau berbicara? Sayangnya di era sekarang kebanyakan dari kita lebih mudah berbicara daripada mendengar. Lebih mudah berkomentar toksik daripada menyaring informasi gitu. Lebih mudah menyalahkan ketimbang memahami. Nah, apa kerugiannya jika kita tidak bisa membuat antara mendengarkan dan berbicara itu menjadi balance? Apa ruginya ketika kita lebih cenderung mudah melontarkan ucapan ketimbang mendengarkan? Kerugiannya adalah sering terjadi salah paham, saling tuntut, saling merasa paling benar, saling tuduh-menuduh, curiga satu sama lain, membuat kelompok-kelompok yang akhirnya terpecah belah, dan selalu gagal untuk menjalin hubungan kepada orang yang sedikit berbeda pendapat dengannya. Dan sebenarnya masih banyak lagi tuh yang bisa diimplementasikan dari kerugian itu. Banyak sebenarnya. Jadi ketika kalian bisa membuat antara mendengar dan berbicara itu menjadi seimbang, maka kalian bisa menghindari apa aja kerugian yang udah gue ucapin tadi ya. Kalian akan menjadi pria langka yang berkualitas yang gak semua orang bisa menjadi kalian, termasuk gue. Maka skill sederhana itu adalah mendengar dan menanggapi. Ini adalah skill sederhana yang menjadi modal paling kuat kita untuk menghadapi hidup sesulit apapun. Oke, mencari kesalahan orang itu mudah banget caranya. Kenapa kita cenderung mudah menyalahkan orang lain? Karena kita adalah manusia yang juga melakukan kesalahan. Kita sering melakukan kesalahan itu, tapi kita justru malah memaklumi untuk diri kita sendiri. Ya, ketika itu dilakukan sama orang lain, rasanya kayak kelihatan jelas banget gitu kesalahannya. Tapi kalau itu kita lakuin sendiri, kita malah maklum gitu loh. Ya, karena kita tahu alasannya kenapa kita melakukan kesalahan itu. Sementara kita nggak tahu kenapa orang melakukan kesalahan itu. Itulah sebab kenapa kita lebih mudah mencari kesalahan orang dibanding kita melihat kesalahan diri kita sendiri. Tapi untuk memahami kenapa dia melakukan kesalahan itu bagi kita sulit banget. Karena pengalaman orang kan beda-beda, karakter orang kan beda-beda, tingkat ketersinggungan orang beda-beda, keluasan hatinya juga beda-beda. Oleh sebab itulah kita harus menggunakan fitur yang namanya mendengarkan. Fitur ini ya
gue jujur nih sama kalian, gue sendiri juga kadang susah untuk memaksimalkan fitur mendengarkan ini. Susah ketika kita banyak mendapatkan atau menyerap informasi dari internet atau Google, atau wawasan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari pengalaman. Itu loh yang membuat kita susah untuk mendengarkan dengan baik apa yang menjadi keluhan orang. Kita selalu merasa paling tahu, dan kita selalu merasa bisa memberikan solusi yang terbaik tanpa mendengarkan dulu sampai habis apa yang menjadi problem dia. Gue jujur sama kalian ya, gue sendiri juga kadang suka salah dalam penerapan mendengarkan kayak gini gitu. Karena butuh yang namanya penekanan ego ke diri sendiri gitu loh. Konsep ilmu padi tuh ya, itu gampang diucapin, tapi susah untuk diterapkan. Hanya untuk belajar mendengarkan aja, itu bisa memberikan keuntungan yang luar biasa dalam hidup kita. Dengan mendengarkan saja, itu kita sudah bisa mendapatkan dua ilmu sekaligus, yaitu informasi dan wawasan yang bertambah. Kemampuan literasi kita juga bertambah. Tapi kalau kita lebih dominannya itu gampang berbicara tanpa diimbangi juga mendengarkan dengan baik gitu loh, maka kita cuma dapat satu ilmu, yaitu ilmu penyampaian. Ini juga bisa gue bilang salah satu cheat code untuk menuju pria berkualitas yang langka, yang juga menjadi idaman para wanita. Terjadinya perceraian yang umum terjadi itu ya di Indonesia biasanya juga dilandasi karena komunikasi yang buruk, komunikasi yang tidak terbuka. Si istri merasa susah untuk curhat ke suaminya, sementara si istri punya banyak keluhan dan masalah, tapi dia takut gitu buat cerita. Nah, si suaminya dengan logika praktisnya dia selalu mengedepankan yang namanya aku adalah kepala rumah tangga, aku adalah pemimpinnya, kamu harus nurut gini dan gitu. Itu aja. Akhirnya si istri takut untuk bercerita karena setiap kali dia bercerita yang ada dia selalu dapat cacian dan makian. Setiap kali si istri menceritakan tentang kesalahannya, si suami selalu menghakimi dia. Ya, memang ya ketika orang curhat ke kita tuh mungkin dia akan mencurahkan segala macam kesalahan dia gitu loh. Tapi dalam hidup bersosial, kita bukan hanya terfokus kepada benar dan salah, tapi hal yang gak kalah penting adalah baik dan buruk. Ketika orang curhat, dia ngakuin kesalahan dia tuh. Nah, bagaimana cara kita memahami kesalahannya, bukan menyalahkan kesalahannya. Ya benar dia salah, tapi jangan cuman terfokus ke situ gitu loh maksudnya. Sebelum kita memberikan solusi kepada dia, apakah kita sudah benar-benar memahami tentang apa yang menjadi curhatan dia? Makanya penting banget yang namanya menjadi pendengar yang baik sebelum menanggapi sesuatu. Rumus ini gak bakal berubah sampai hari kiamat. Kalau lu mau menjadi seorang yang menanggapi sesuatu dengan baik, lu harus mendengarkan orang dengan baik. Itu rumusnya, ya. Gak mungkin lu bisa menanggapi dengan baik kalau lu gak bisa mendengarkan dengan baik. Dua fitur, mendengarkan dan berbicara ini harus seimbang. Masalah cewek akan nyaman dan ketagihan sama lu itu bakal menyusul dengan otomatis ketika dia udah nyaman untuk menceritakan semuanya sama lu. Dia pasti bakal ketagihan. Jadi mulai dari sekarang, apapun curhatan orang, coba lu dengerin curhatan dia sampai habis dulu. Pahami segala macam keluh kesahnya, bukan hanya mengerti tentang kesalahannya doang. Nah, itu skala yang kecil. Untuk skala yang lebih besar, ketika nonton video, coba dengerin sampai habis. Nah, itu dibiasain. Karena biasanya orang yang ngerti tentang konten nih, selalu menaruh kesimpulan di akhir videonya, bukan di awal video. Seorang kayak konten kreator yang ngerti konten, itu pasti punya kerangka penulisan bro, dimana didahului dengan latar belakang masalah dulu gitu ya. Terus lanjut ke masalahnya, terus lanjut ke penyebab masalahnya, setelah itu lanjut ke solusinya. Sampai di solusi nih belum selesai bro, kalian harus dengerin juga yang namanya kesimpulan, sehingga informasi itu utuh masuk ke dalam kepala kalian dan bisa kalian aplikasikan dalam hidup, ataupun kalian bisa menyampaikannya kepada orang lain dengan potensi kesalahpahaman yang rendah. Sama kayak konten gue sekarang nih, kalau misalkan kalian cuma nonton sampai di bagian latar belakang masalah doang, kalian pasti nganggep video gue gak nyambung gitu. Karena ternyata isinya cuma menghakimi orang yang salah menyerap informasi, bukan ngasih tips biar direbutin sama cewek. Tipsnya mana bang? Tipsnya mana bang? Gitu. Padahal kalau kalian dengerin sampai di menit sekarang, kalian bisa paham apa yang gue maksud gitu. Hidup di zaman post-truth kayak gini, kita harus benar-benar pintar dalam mencerna informasi, mendengarkan dengan baik, dan menanggapi dengan baik.
Indonesia dinobatkan sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia itu bukanlah suatu kebanggaan. Karena secara tidak langsung di saat yang bersamaan kita sebagai negara dengan penduduk paling ramah di dunia, penduduk yang paling murah senyum, ketika di belakang kita lebih suka nyalahin orang. Dan bagi kalian yang pengen curhat sama gua, pengen ngobrol langsung sama gua kasih nomor tuh di deskripsi video. Syaratnya cuma satu sebelum nelpon ya. Perkenalkan diri dan kasih bukti screenshotan kalau lu adalah seorang pejuang cinta. Jadi biar gue tahu gitu siapa yang nelpon gue dan gue nggak asal ngangkat telepon orang. Gue bakal kasih jadwal kapan gue kosong, dan setelah itu lu bisa curhat sepuasnya ke gue tentang masalah apapun, gratis ya. Gue pastiin gratis. Gak harus masalah cewek, relationship dan lain sebagainya. Permasalahan hidup boleh, asalkan jangan ngutang karena gue juga nggak punya. Maka jangan salahkan orang luar ketika menganggap bahwa orang Indonesia kebanyakan adalah orang munafik. Makanya gue rasa penting banget buat nyampein ini ke kalian. Wabil khusus untuk para pejuang cinta yang udah subscribe video gue. Gue udah menganggap kalian sebagai bagian dari satelit cinta. Yang kalau misalkan gue dapat ilmu sedikit, apapun itu gue pasti bakal share ke kalian. Yang kalau misalkan gue punya sedikit keluhan, pasti gue sampein ke kalian. Karena gue mau kita sama-sama menjadi pria berkualitas yang bisa menjadi contoh yang baik buat para wanita di luar sana. Buat menjadi imam yang bisa diikuti oleh mereka semua. Untuk menjadi seorang alpha yang bisa dicontoh oleh pria-pria lainnya juga. Gimana? Kayaknya segitu aja kali ya. Semoga apa yang gue sampein bisa menjadi manfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.